Yang saya akan tuntut sama Patrick Kluivert sebagai pribadi, Patrick Kluivert dan timnya harus bisa bahasa Indonesia. Ketika nanti misalnya ada beberapa pemain diminta oleh Patrick, yakin? Yakin. Oke, kita perjuangkan. Masuk, pakai. Jadi jangan disia-siakan juga. Patrick Kluivert dan PSSI nggak ada waktu lagi untuk bulan madu. Langsung buktikan minimal 7 poin karena apa? Karena jika ini gagal, PSSI yang harus bertanggung jawab. Anda melihat selama dia di bawah Van Gaal sebagai asisten pelatih, bagaimana kinerjanya? Ya kalau kita ngelihat secara umum dengan apa yang ada di kurikulum vitae-nya, wajar kalau kemudian meragukan ya. Tapi saya begini, saya melihat orang kan setiap orang itu pasti ada fase-fase di mana dia punya kekuatan yang bagus gitu. Ya. Contoh, luar biasa apa Erik ten Hag bersama Ajax Amsterdam. Giliran ke Manchester United nggak bisa apa-apa. Ya. Iya kan, luar biasa. Juga ya. Luar biasa apa Amorim. Ke Manchester United tidak bisa apa-apa. Jadi jangan kemudian kita menganggap ini kurikulum vitae-nya jelek, kemudian di sini akan jelek. Kan belum teruji gitu. Jadi menurut saya pergantian pelatih itu hal yang wajar dalam sepak bola gitu. Kalau kemudian cari apakah butuh adaptasi. Lah kemarin Australia ganti pelatih cepet aja. Gitu kan. Jadi pemain profesional pasti sudah memahami apa tugas dan kewajibannya, termasuk pelatih profesional sudah memahami apa tugas dan kewajibannya. Nah, sekarang yang menjadi sangat penting dan sangat urgen saat ini adalah bagaimana kemudian tim ini kita dukung. Artinya dukungnya bukan berarti kita memuja berlebihan gitu. Tapi kita dukung dan kita kritisi. Jangan orang belum bekerja sudah dikritisi kan salah. Sekarang kasih kesempatan itu untuk Kluivert dan timnya untuk membangun sepak bola tim nasional Indonesia menuju harapan yang kita sama-sama harapkan. Tapi permasalahannya nggak ada yang bisa menjamin juga akan sukses gitu. Karena kesuksesan itu hanya bisa dijamin oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita yakin kita bisa sukses. Karena kesuksesan itu dimulai dari keyakinan. Kalau kita sudah ragu dari awal ya sulit gitu kan. Jadi menurut saya sekarang adalah yang penting apa yang sudah sudah ditinggalkan Sintayong yang baik dijaga, dipelihara. Kemudian yang belum baik diperbaiki. Yang saya akan tuntut sama Patrick Kluivert sebagai pribadi, Patrick Kluivert dan timnya harus bisa bahasa Indonesia. Oke. Bang Ege, kalau misalnya tadi berbicara soal kurikulum, kalau Kluivert akankah cocok dengan kurikulum Indonesia kalau misalnya lihat dari track record dia sebagai pelatih ya, bukan untuk sebagai pemain? Indonesianya saya belum tahu, tapi ke instan untuk berbicara dengan tadi katanya adek abang, kemudian ada itu budaya sepak bola. probabilitasnya tinggi ya. Sepak bola Belanda ya, dalam kebutuhan cuma 3-4 hari ke Australianya dan kemudian balik ke Indonesia lawan Bahrain itu oke. Tapi saya mau bicara yang lain. Sintayong di 2018 Piala Dunia ya. Dia kalah itu 1-2, 1-0 Swedia dan kemudian Meksiko. Tapi menang 2-0 melawan Jerman, tapi sudah nggak punya peluang lagi. Dia kembali ke Korea Selatan itu dilempari juga oleh... Nah yang mau saya katakan gini, kita, ini mungkin orang nggak terlalu memperhatikan atau jangan-jangan ketika saya ngomong ini langsung wow. Nggak apa-apa, wow. Yaitu bahwa ini ada semacam kesalahan menurut saya ya, di mana kita di Indonesia ini membangun sebuah gelembung media sosial yang begitu besar, yang antara lain rentetan peristiwanya ada pemain naturalisasi foto bersama, lalu di DPR ada upacara ini dan segala macam bergembira ria, mungkin nanti media sosialnya besar dan lain-lain sebagainya itu, sampai tidak ada lagi kesempatan untuk menyampaikan, oh yang ini jangan begini gitu. Yang ini jangan begini, ada sebuah gelembung yang besar, kalau itu sudah tercapai, pada titik itu Anda susah mengatakan apapun gitu. Artinya akan memukul Anda. Memuja-muja. Ya. Tidak demikian ketika di Korea Selatan maksud saya. Nah ini berguna karena ke depan kita akan menyambut Patrick Kluivert ini. Mudah-mudahan dengan ini kita menerapkan kepada Patrick Kluivert dan saya rasa demikian budaya Belanda ya. Mungkin di sana biasa aja tuh pemain memberikan masukan kepada pelatih dengan agak langsung. Mungkin berbeda kalau di Inggris dan sebagainya. Maksud saya, ayo gelembung media sosial ini jangan juga dibuat sampai begitu. Harus ada ruang untuk mengkritisi. Ya selalu kita berikan ruangan untuk mengkritisi sebagaimana seorang pelatih pasti punya kemampuan yang luar biasa makanya dia didatangkan ke Indonesia. Tapi pasti ada juga kelemahan-kelemahan nantinya. Ya pada bagian-bagian tertentu kita ungkapkan juga gitu. Supaya jangan dikultuskan seakan-akan seseorang yang sudah tidak boleh lagi dikritik gitu. Itu kan yang terjadi. Tiba-tiba diganti gitu. Kan orang jadi bingung. Kenapa bisa diganti ya? Selama ini mesra betul kok
bersama-sama di media sosial, saling peluk, saling senyum, saling foto-foto, semua peristiwanya begitu kok. Satu demi satu dinaturalisasi sampai berapa orang ini gitu. Oke, saya ke Pak Arya. Pak Arya, bagaimana dengan peluang pemain-pemain yang selama ini terpinggirkan? Ada Elkan Bagot, ada Mark Klok, ada Sadil Ramdhani untuk kembali lagi ke timnas di era Kluivert ini? Kembali lagi, kami nggak akan pernah intervensi. Betul. Silakan. Kami hanya bisa mengevaluasi, tapi intervensi enggak. Satu. Yang kedua, apa yang dibutuhkan pelatih, kami support. Semua hal-hal yang memang butuh pelatih, apapun itu, jangan sampai pelatih terganggu untuk hal-hal teknis kecil. Atau manajemen apapun namanya, jangan. Kemudian ketika pelatih butuh pemain tambahan dan sebagainya misalnya, atau apapun caranya, kita carikan. Maksimalkan semua yang ada potensi. Jadi ketika nanti Patrick melihat semua dengan timnya, dengan Pastor dan dengan Lazard itu bisa melihat yang ada, dia butuh apa dan sebagainya, ya kita support. Itulah tugas federasi. Tapi kalau ketika ternyata ada sesuatu, ya kita evaluasi. Itulah tugas kami. Jadi apakah akan dipanggil, apakah akan dibuat begini, itu kan semua dengan skema dan sebagainya itu terserah mereka. Tapi kami akan beritahu konsekuensi juga. Misalnya, ketika nanti misalnya ada beberapa pemain diminta oleh Patrick. Yakin? Yakin. Oke, kita perjuangkan. Masuk, pakai. Jadi jangan disia-siakan juga. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi tapi silakan, tetaplah mereka untuk mengakomodir dan semua itu silakan. Kita nggak atur. Tapi jangan pernah minta. Kalau misalnya nanti cuma tidak dipakai. Nggak dipakai. Ya, karena apa? Karena apa? Proses ini bukan proses kita comot orang. Enggak. Prosesnya semua bekerja sama. Pemerintah ini kompaknya bukan main. Pada saat pemerintahan Pak Presiden Jokowi, kompak semua, sampai SK semua, tanda tangan, Perpres apa semua, PP itu semua, tanda tangan semua. Jadi semua ini negaranya terlibat, baru kali ini loh. Sebuah timnas, semuanya terlibat. Jadi sampai presiden terlibat loh. Biasanya kan kalau pelatih kan cuma federasi. ambil klub, ya udah federasi selesai. Enggak. Jadi ini betapa berat hal-hal yang harus dikerjakan. Jadi kalau misalnya menambah pemain pun tolong harus betul-betul karena melibatkan banyak orang yang kami PSSI harus bertanggungjawabkan. Jadi kembali lagi, ini mau habis ya? Udah mau habis. Nah, saya bilang, ayolah, ini timnasnya Indonesia. Kami kerjakan selama ini dengan baik. Kadang-kadang keputusannya sakit. Tidak hanya sakit bagi supporter. Bagi kami pun sakit. Seperti yang kami minta itu. Denda lah, inilah, itu. Sampai saya didoxing apa semua. Enggak apa-apa, sudah selesai. Ayo kita maju ke depan. Aryo. Tapi ini interupsi nama acaranya, satu aja pertanyaan terakhir. PSSI dengan federasi, dengan Exco masih tetap punya target Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Gini, Bang. Ekspektasi kita ke sana. Target? Gini ya. Gini Bang, saya selalu bilang. Federasi secara resmi, bukan sekarang. Secara resmi loh. Bukan sekarang. Tapi ekspektasi kita itu memang ke sana arahnya. Semua, kenapa DPR pingin cepat-cepat semua bantuin kita? Ke sana ekspektasinya. Kami pun gila-gilaan. Sampai sumpah, belum pernah ada sumpah di luar negeri, itu pun kita lakukan. Itu ekspektasi kita. Karena gini, pemain naturalisasi ini belum tentu ada lagi loh 10 tahun lagi. Nah, nanggung sekarang kalau. Kenapa? Kan enggak, ini kan bekas neneknya, bapaknya apa semua. Ini kita lagi beruntung-beruntungnya. Nah, ketika lagi beruntung, ayo maksimalkan semua. Walaupun secara ini, kalau cuma kita bilang, kami cuma ngomong berdasarkan target, mungkin kami santai-santai aja Bang. Ngapain kita intos target tanggal 30? Tapi ketika ada opportunity, kesempatan, itu kita dorong semua. Segala hal kita kerjakan, Bang Aryo. Baik. Jadi kembali lagi, ini untuk timnas Indonesia. Ayo kita satu,
ya, yang lalu udah, mari kita maju, kita sama-sama majukan. Baik, Mas Gita silakan. Apa harapannya? Harapannya tetap timnas lolos ke Piala Dunia, setidaknya di putaran keempat. Masuk ke putaran keempat, yang berarti nanti Kalau Anda lihatnya masih mungkin? di tangan Sintayong pun antara 50-50, iya dan tidak. Itu tadi yang saya bilang, di tangan Sintayong prediksi saya 6 poin dapat. Di tangan ini saya nggak mau prediksi lebih awal, saya mau lihat gimana pendekatannya Patrick Kluivert terhadap tim ini. Karena itu yang harus dilakukan. Ya, akankah Kluivert berani untuk mengubah skema the winning team era Sintayong? Kalau di winning team nggak akan dirubah, tapi kan ada masukan. Kita kan butuh real number 9. Ole akan ada ya Bang ya. Ada Bagot masih Jairo belum masuk. Rendewald ada. Oke. Jadi itu mungkin akan dirubah setidaknya. Kemudian kan kalau nggak salah, Ragnar itu tidak akan bisa bermain melawan Australia karena dia terakumulasi kartu kuning. Dia pasti akan diisi posisinya oleh pemain baru mungkin ya. Jadi pasti akan ada perubahan dan Peluang Eliano, Elkan Bagot ya gimana? harusnya masih ada ya. Tapi kan gini, balik-balik lagi. Apakah semua pemain akan dipanggilkan itu hak pelatih lagi, tidak bisa diinterupsi. Pelatih. Contohnya, Brazil itu pernah manggil Jorginho Chelsea. Waktu itu dia masih warga negara Brazil. Belum milih Italia. Ya. Dia ada di bangku cadangan, 90 menit nggak dipakai. Mungkin karena dia kesel, dia pindah ke Italia. Jadi wajar aja dipanggil tapi nggak dimainkan, itu wajar jadinya. Karena itu hak seorang pelatih. Federasi pun nggak bisa ikut campur bahwa mereka akan, lu harus mainin ini, lu harus mainin ini. Kan nggak boleh. Baik, terakhir Mas Hairul, sebagai masyarakat pecinta bola, ekspektasi terdalamnya apa dari dinamika yang terjadi di almost last minute lah bisa dibilang? Singkat saja ya, Patrick Kluivert dan PSSI nggak ada waktu lagi untuk bulan madu. Langsung buktikan minimal 7 poin karena apa? Karena jika ini gagal, PSSI yang harus bertanggung jawab. Terima kasih. Baik. Dan kalau bukan sekarang kapan lagi ya? Karena ini maksimalnya untuk sekarang hari ini. Oke, baik, terima kasih pemirsa Anda sudah bersama kami. Kita akan melihat bagaimana Kluivert dan 2 asistennya bulan Maret akan tanding lawan Australia dan juga Bahrain. Betul. Dan juga Jepang dan Cina ya. Cina dan Jepang. Tiga-tiganya Mudah-mudahan 7 poin di tangan ya. Amin. Kita bisa lolos 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Aryo Ardi. saya Ansyah Desuki, sampai jumpa pekan depan.